Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-28 dari 50 topik. Peran pengendalian dan hubungan organisasional dalam kepemimpinan, bagian ketiga. Peran pemimpin dalam hubungan organisasional. Peran pemimpin dalam hubungan organisasional mencakup hubungan eksternal, keluar, organisasi dan hubungan internal, ke dalam organisasi. Pada peran pemimpin ke dalam organisasi meliputi pembukaan hubungan beserta pembinaan, termasuk di dalamnya fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengarahan dan fungsi pengendalian, keseluruhan hubungan dalam organisasi yang dipimpinnya, khususnya pada tim kerja dan tata kepegawaian. Sedangkan peran pemimpin keluar organisasinya mencakup hubungan-hubungan dengan seluruh pihak yang mempunyai potensi dan nilai yang bermanfaat bagi organisasinya. Sehingga dalam hubungan keluar, pemimpin akan mempunyai tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pembinaan dengan lingkungan luar khususnya melalui jaringan hubungan, link atau network, dan perwakilan, representation. Berikut ini petikan puisi yang ditulis filsuf Lause sekitar 2600 tahun yang lalu tentang kepemimpinan yang masih dapat diterapkan pada masa kini. Pemimpin yang baik seperti air. Amatilah air, air membersihkan dan menyegarkan semua makhluk tanpa kecuali dan tanpa menghakimi. Air bergerak dengan bebas dan tanpa takut masuk ke dalam bumi atau ke permukaan bumi. Air bersifat luas dan tanggap akan situasi dan kondisi. Air mengikuti aturan dengan bebasnya, tidak merasa terkekang. Amatilah pemimpin, seorang pemimpin bekerja dalam situasi apapun tanpa mengeluh. Walaupun hanya ada sedikit orang atau permasalahan yang dihadapi di lapangan, pemimpin dapat bertindak sedemikian rupa sehingga semua pihak dapat menguntungkan dan melayani dengan baik, rakyat atau customer, tanpa memperhitungkan bayaran. Seorang pemimpin berbicara dengan seperlunya dan jujur dan terlibat dalam kegiatan untuk mencerahkan dan menciptakan keselarasan. Dari hasil mengamati gerakan air, pemimpin telah belajar dalam tindak, mencari waktu yang tepat adalah segalanya. Seperti air, seorang pemimpin adalah menghasilkan. Karena seorang pemimpin tidak dapat memaksa, suatu kelompok tidak dapat tinggal diam atau mengabaikan perintahnya. Intisari dari puisi Lause bagi pemimpin diantaranya adalah selalu terlibat dalam hubungan dengan pihak lain, bawahan, lingkungan, atasan atau pesaing organisasinya, secara arif. Kualitas dan kealamiahan suatu hubungan merupakan pendukung yang besar dalam kesuksesan seorang pemimpin. Hubungan pemimpin dengan pihak lain mencakup pembentukan dan pembinaan tim kerja dalam organisasi dan tata kepegawaian. Ada 6 prinsip kepemimpinan interpersonal yang juga berkaitan dengan peran pemimpin dalam mengelola hubungan organisasional. 6 prinsip tersebut oleh Haryanto dinyatakan sebagai 6 paradigma interaksi manusia, yaitu, 1. Menang atau menang yakni kerangka pikir dan hati yang secara konsisten mencari manfaat bersama, mutual benefit, dari semua interaksi manusia. Menang atau menang merupakan sikap mental untuk mencari cara terbaik sebagai cara yang lebih tinggi dari kondisi yang ada sekarang. Oleh sebab itu menang atau menang merupakan paradigma interaksi tim kerja yang terbaik. 2. Menang atau kalah yakni paradigma berlomba dan pendekatan otoriter. 3. Kalah atau menang adalah paradigma mengalah untuk sesuatu di mana paradigma kalah atau menang lebih buruk dari paradigma menang atau kalah. Sebab paradigma kalah atau menang tidak mengandung standar, tanpa tuntutan, tanpa harapan dan tanpa visi. 4. Kalah atau kalah adalah kondisi dari posisi awal menang atau kalah saling mempertahankan kepentingannya sehingga hasilnya kalah atau kalah. 5. Menang adalah paradigma yang tidak didasarkan pada kompetisi dan umumnya terjadi pada negosiasi dan membiarkan pihak lain tidak merasa kalah tetapi menerima dan merasakan akibat dari pilihannya sendiri. Sehingga menang adalah suatu kondisi di mana pihak lain dibuat untuk mengalah bagi kepentingan pihak yang menang. 6. Menang atau menang tanpa setuju merupakan kondisi tidak tercapainya usaha kesepakatan dalam konteks menang atau menang. Menang atau menang tanpa setuju tidak baik bagi tim kerja. Oleh sebab itu, seorang pemimpin perlu mengarahkan terjadinya kondisi interaksi menang atau menang dalam hubungan, relationship. Peran pemimpin dalam tim kerja. Sikap tim kerja berangkat dari paradigma interdependensi yang dilontarkan oleh Samuel Johnson dalam Haryanto bahwa, there can be no friendship without confidence, and no confidence without integrity. Haryanto menyatakan bahwa interdependensi dapat efektif hanya bila dibangun di atas fondasi independensi di mana kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Bagi seorang pemimpin dalam mengelola hubungan bagi tim kerja, ia perlu meraih kemenangan pribadi sebelum mengarahkan hubungan dalam tim kerja meraih keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengertian kemenangan pribadi adalah pribadi yang dapat berkembang,
merdeka dan mampu mengelola diri sendiri lalu kemudian menjalin interdependensi. Untuk mendapatkan kemenangan publik dan dapat mempengaruhi orang lain, maka pemimpin harus mempunyai tabungan kebaikan, dari kecerdasan emosi. Dalam kecerdasan emosi menurut istilah yang dikemukakan Haryanto dinyatakan sebagai deposit dalam emotional bank account. Ada 6 cara agar pemimpin dapat mempunyai tabungan kebaikan, atau deposit yang besar dalam emotional bank account, yakni, A. Memahami individu lain, mengenali karakteristik positif dan negatif pihak lain dan atau anggotanya. B. Memperhatikan hal-hal kecil, menggunakan sentuhan pribadi sesuai kebutuhan atau karakter pihak lain. C. Menjaga komitmen, pemimpin berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang dibangun bersama dengan anggotanya. D. Memperjelas harapan, apa yang dikehendaki pemimpin dan apa yang dikehendaki anggotanya. E. Menunjukkan integritas pribadi, apa yang dilakukan pemimpin harus selaras dengan apa yang dikemukakannya. F. Meminta maaf secara jujur ketika harus mengambil tabungan kebaikan, misalnya ketika suatu saat meminta bantuan pada orang yang pernah ditolong. Tim kerja yang sukses dan berjalan secara efektif mempunyai beberapa karakteristik, antara lain, A. Kekuatan hubungan dalam tim terletak pada hubungan kesetaraan yang proporsional bagi tiap anggota tim. B. Nilai utama tim adalah berbagi informasi dan tanggung jawab kelompok dalam pemecahan masalah. C. Semangat tim dan kerjasama dalam pertemuan atau harapan yang muncul patut didukung dan dihargai. D. Konflik dalam tim diselesaikan oleh anggota tim itu sendiri kapan saja. E. Keberhasilan tim adalah keberhasilan seluruh anggota tim dan menjadi milik anggota tim, satu sama lain dengan nilai yang sama. Keberadaan tim dalam organisasi menjadi elemen yang penting bagi organisasi sebab dapat menyumbangkan berbagai manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. Manfaat keberadaan tim dalam organisasi tersebut, antara lain, 1. Meningkatkan produktivitas karyawan. 2. Kesetiaan yang besar terhadap organisasi. 3. Mengurangi keluarnya karyawan dari perusahaan dan mengurangi ketidakhadiran. 4. Meningkatkan kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan tantangan perubahan lingkungan luar dan dalam organisasi. 5. Memacu dan mengilhami perbaikan dan penghematan biaya, dan lainnya. Kunci utama keberhasilan pemimpin dalam membuka suatu hubungan dan memelihara hubungan antar pribadi atau antar pihak adalah membangun kepercayaan yang dapat menumbuhkan hubungan dalam atau dengan tim. Percaya akan kemampuan pihak lain atau kepada bawahan merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam rangka membuka suatu hubungan dan memelihara hubungan antar pribadi atau antar pihak. Demikian juga, pemimpin harus menumbuhkan sikap percaya antar pihak atau individu tim dalam tim atau kelompok tersebut melalui keteladanan pemimpin untuk percaya dan yakin akan kemampuan pihak atau individu lain. Peran pemimpin dalam tata kepegawaian. Salah satu tanggung jawab pemimpin yang berkaitan dengan hubungan-hubungan dalam organisasi adalah membangun dan mendukung tata kepegawaian yang dapat menopang organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Smith, wacana yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin untuk mengukur efektivitas kepemimpinannya dalam hubungan-hubungan dalam organisasi yang berkaitan dengan tata kepegawaian. 1. Apakah pemimpin membutuhkan suatu tim eksekutif? 2. Tingkat hierarki kewenangan apa yang sesuai dengan proses utama dan operasional organisasi? 3. Bagaimana seharusnya kelompok-kelompok dalam organisasi tersebut ditata? 4. Bagaimana prosedur kepegawaian dan jaringan pengaman, kesejahteraan, sebaiknya dimasukkan untuk memastikan prosedur berjalan dengan semestinya, fair play, sesuai proses dan konseling yang diperlukan. Kepada siapa para karyawan melaporkan masalah-masalah di lingkungan kerja seperti pelecehan seksual atau diskriminasi sara, suku, agama, ras, dan diskriminasi status strata sosial, kelas atas, kelas menengah atau kelas bawah dalam strata sosial. 5. Mekanisme apa yang harus didirikan untuk memastikan pandangan dari tata kepegawaian yang diharapkan melalui rekrutmen, kenaikan jabatan dan batasan-batasan prosedur. Bagaimana mempekerjakan karyawan dengan imbalan yang terbaik dan mempertahankan para karyawan tersebut. Tanggapan dan jawaban terhadap indikator-indikator pertanyaan di atas merupakan tanggung jawab pemimpin dan didelegasikan kepada seluruh pihak yang secara profesional terkait pada bidang sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Peran pemimpin dalam jaringan kerja dan perwakilan. Premis umum yang berlaku berkaitan dengan peran hubungan pemimpin dalam jaringan kerja dan perwakilan adalah semakin tinggi kebangkitan pemimpin dalam organisasi, maka semakin beragam dan semakin berharga kontak jaringan dan perkumpulannya. Manfaat adanya hubungan jaringan yang beragam bagi pemimpin, antara lain, A. Jaringan hubungan merupakan perpanjangan mata dan telinga bagi pemimpin. B. Jaringan hubungan merupakan perpanjangan tangan bagi pemimpin untuk meminta bantuan dari berbagai kalangan yang masuk dalam jaringan hubungan tersebut.
C. Jaringan hubungan merupakan jantung atau hatinya pemimpin. Sebab pemimpin dapat mempelajari persepsi pekerjaan dan produk organisasinya dari dimensi sosial dan etika, dari kontak hubungannya dengan komunitas masyarakat tertentu. Untuk menegaskan betapa pentingnya menjalin hubungan dan memelihara jaringan hubungan bagi seorang pemimpin, ada pepatah Cina kuno yang diadaptasi dari Smith yang menerangkan bahwa, jika engkau ingin mempunyai 1 tahun kemakmuran, maka tumbuh kembangkanlah padi. Jika engkau ingin mempunyai 10 tahun kemakmuran, maka tumbuh kembangkanlah pohon-pohon. Jika engkau ingin mempunyai 100 tahun kemakmuran, maka tumbuh kembangkanlah orang-orang. Artinya, jika ingin kehidupan yang sejahtera dan bernilai dalam jangka waktu yang lama, maka pemimpin perlu membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan hubungan dengan orang-orang atau pihak-pihak lain yang penting bagi keberhasilan organisasinya. 4 cara pemimpin membina jaringan hubungannya, antara lain, 1. Memiliki sesuatu yang bernilai, informasi, barang, kebaikan, pelayanan berkualitas dan lainnya, untuk ditukar atau diperdagangkan dengan pihak lain yang menjadi sasaran jaringan. Hal ini juga pernah diajarkan oleh Sun Tzu, Guru Sun, seorang komandan militer yang mengabdi pada Raja Holu dari Wu pada tahun 514-496 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa, memiliki informasi dari musuh adalah sama pentingnya dengan mendapatkan informasi tentangnya. 2. Menghindari tersingkapnya ada kepentingan organisasi dan pribadi di mata jaringan hubungan dengan arif. Hal ini juga disinggung oleh Sun Tzu bahwa keterampilan utama dalam mengambil posisi strategis, hsing, adalah tidak memiliki bentuk. Kalau posisi Anda tak berbentuk, mata-mata yang paling tersembunyi pun takkan dapat melihatnya, dan penasihat-penasihat yang paling bijaksana pun takkan dapat menyusun rencana untuk melawan. 3. Mencari kelompok yang dapat menawarkan kontak-kontak hubungan yang bermanfaat bagi organisasinya. 4. Memelihara kontak-kontak dengan anggota-anggota jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan email, telepon, faksimili, kegiatan-kegiatan sosial dan lainnya. Tetapi di lain pihak pemimpin harus tetap menjaga citranya dalam berbagai kesempatan kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan dalam jaringan hubungannya. Selain itu, pemimpin juga patut menentukan di mana dan bagaimana melaksanakan perwakilan dalam organisasinya. Misalnya, pertemuan mana yang harus dipimpinnya atau yang didelegasikan kepada pihak lainnya. Untuk mengeluarkan suatu pernyataan, pemimpin juga harus mempertimbangkan halayak yang dihadapinya. 4 prinsip perwakilan efektif dalam organisasi yang dapat dilakukan pemimpin. 1. Berbicara dengan baik. Hal ini dikarenakan pemimpin dituntut untuk muncul dalam berbagai kegiatan seremonial, formal dan informal dalam kapasitasnya selaku pemimpin. 2. Menanggapi pertanyaan dengan baik. Keahlian, ketangkasan dan kecerdasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh publik, media massa dan pihak lain, misalnya dalam press conference, sangat diperlukan. 3. Perhatikan penampilan. Pemimpin perlu memperhatikan citranya yang secara eksplisit dilihat publik melalui penampilan luar dan integritasnya. 4. Berhubungan dengan pihak lain secara arif dan baik. Dengan pihak manapun perlu membangun, menjaga dan memelihara hubungan dengan cara-cara yang sopan, bijak dan berwawasan luas. Kiat-kiat kepemimpinan dalam hubungan organisasional. Menurut Smith, ada kiat-kiat yang berguna bagi pemimpin dalam meningkatkan peran hubungan dalam organisasi dan di luar organisasinya. Kiat-kiat tersebut, antara lain, A. Mencoba setiap hari untuk memperluas dan memperdalam hubungan dengan pihak lain yang mungkin berguna bagi organisasinya. B. Mengenali sifat alamiah perubahan dalam hubungan dan jaringan yang dimilikinya manakala yang bersangkutan diangkat menjadi pemimpin dalam organisasi. Oleh sebab itu bukalah kesempatan seluas-luasnya untuk menjalin hubungan baru dari tingkat manajerial yang didudukinya sekarang, tanpa mengabaikan jaringan hubungan yang sudah ada. Mengevaluasi secara objektif kemungkinan kekuatan dan kelemahan sebagai wakil organisasi di mata publik. Oleh sebab itu, pemimpin perlu meningkatkan keahlian untuk mewakili organisasi, terutama dengan keahlian public speaking, menangani pertanyaan, citra kepemimpinan dan pembinaan hubungan. Itulah materi topik ke-28 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.